Jelas itu penggarongan gitu. Kenapa aparat kok diam? Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Yang mempunyai tanah 10 hektar di Kabupaten Tangerang itu si Didu PA yang melegalkan BPN. Lah kok yang disalahin Pak Jokowi? Piye Dun? Otak lu somplak. Gunung laut aja dijual. Kalau sampai 3 periode, langit pun dikapling. Ini bukan sekedar pertarungan biasa. Dari perspektif saya, bahwa PIK PSN 2 itu, atau PSN PIK 2 itu, ini adalah pertarungan nyata antara Presiden Prabowo yang memihak kepada rakyat dan mantan presiden bersama dengan para taipan atau para pemilik modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni masih tentang kasus pagar laut di Tangerang yang hingga kini masih viral. Wah, keren kali pakai bahasa Inggris ya, viral. Dan semakin ke sini semakin terang teman-teman ya, siapa saja pihak-pihak yang terlibat ya. Baik di lingkungan Kementerian ATR BPN maupun di pejabat tingkat daerah gitu ya. Dalam hal ini adalah pejabat kelurahan ya. Pak Lurah lah, langsung aja saya sebut begitu ya. Tetapi yang aneh teman-teman ya, masih saja gitu ya, saya nggak ngerti juga ya gimana cara mereka berpikir dan bernalar gitu ya. Masih saja para pembenci Jokowi ya, Sengkuni CS ini, menganggap bahwa aktor di balik pagar laut itu adalah Jokowi. Coba, saya nggak ngerti gimana cara kalian berpikir gitu loh. Ya memang lah, semua hal yang terjadi di negara ini itu tanggung jawab presiden, emang betul. Tetapi tolong tunjukin gitu loh, kalau memang Jokowi terlibat dalam pemasangan pagar laut itu dan penyertifikatannya, tunjukin buktinya, jangan cuma menuduh aja gitu ya. Karena apa ya? Karena sudah jelas gitu loh, bahwa yang terlibat adalah pihak desa. Yang mendapatkan Rubicon itu kepala desanya, bukan Pak Jokowi. Yang kayak mendadak itu adalah kepala desa, Pak Lurah ya. Dan itu pun sesuai dengan pernyataan atau clue Jokowi ya sebelumnya, bahwa agar kasus tersebut itu ditelusuri secara komprehensif ya, mulai tingkat kelurahan dari tingkat bawah sampai tingkat atas gitu loh ya. Bahkan sampai ada yang bilang gitu loh, seandainya Jokowi menjabat 3 periode katanya, jangankan gunung dan laut ya dijual, udara pun akan dikapling katanya untuk dijual. Astagfirullahaladzim. Koclak emang para pembenci Jokowi ini ya. Sudah kagak ketulungan ya. Ibarat penyakit ini sudah stadium 5 gitu loh. Hah? Kelewatan dah melampaui batas ya. DUNGU-nya gitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang mempunyai tanah 10 hektar di Kabupaten Tangerang itu si Didu PA yang melegalkan BPN. Lah kok yang disalahin Pak Jokowi? Piye Dun? Otak lu somplak. Iya, ini adalah fakta teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, walaupun netizen barusan tidak menunjukkan sebuah bukti yang bisa dirujuk atau ditelusuri, tetapi fakta di lapangan ya. Dan itu juga berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan sendiri ya, si ikan buntal ya kan. Bahwa dirinya memiliki lahan ya di tepi pantai sekira 10 hektar dan saat ini menjadi sebuah tambak. Dan anak abah yang kebetulan berseberangan dengan si ikan buntal juga menyampaikan bahwa si ikan buntal ini memiliki lahan 10 hektar di sana. Jadi jangan seneng dulu
Seolah-olah si ikan buntal ini berteriak-teriak membela kepentingan rakyat gitu loh. Kenapa? Ya karena bisa jadi, bukan bisa jadi ya faktanya ya, besar kemungkinan yang bersangkutan ini sedang sedang membela kepentingan dia sendiri gitu loh. Hah? Iyalah, lanjut lanjut. Gunung laut aja dijual. Kalau sampai 3 periode, langit pun dikapling. Bang, ini dari Fahri. Bang Fahri tahu berita nggak? Ketika wilayah udara kita yang selama ini dikuasai oleh Singapura, di era Pak Jokowi itu bisa dikembalikan. Abang pernah denger nggak berita itu? Atau abang pernah denger nggak si Padan dan Ligitan itu akhirnya lepas dari Indonesia? Itu di era siapa, bang? Ketika China mengklaim batas laut Natuna yang menjorok ke wilayah kita, lalu Pak Jokowi memamerkan diri beliau berada di kapal perang dan menantang RRC bahwa demi kedaulatan Indonesia tidak sejengkal pun tanah kita untuk dijual. Itu Pak Jokowi, bang. Abang lupa dengan berita yang selama ini menggemparkan dunia. Bagaimana Filipina mengapresiasi luar biasa keberanian Pak Jokowi. Mungkin kapal perang kita, tentara kita tidak setangguh China, tapi mental bahwa kedaulatan adalah di tangan pemimpin kita itu menjadi harga mati. Kalau abang menyampaikan langit pun dijual, langit dikembalikan ketika periodenya Pak Jokowi yang selama ini dikuasai oleh Singapura, yang sebelum presiden Pak Jokowi itu nggak mampu untuk mengambilkan. Siapa? Pak SBY, Ibu Mega tentunya, Pak B.J. Habibie dan yang lain. Tapi di tangan Pak Jokowi yang katanya pelongo-pelongo dan kelemar-kelemar mampu dikembalikan. Itu bedanya, bang. Abang sudah lupa berita itu? Ya, kita flashback kembali, kita ralat kembali pola pikir kita. Jangan sampai kebencian itu membuat kita menjadi lupa akan berita-berita yang selama ini beredar. Mungkin itu saja sih. Terima kasih buat Abang Fahri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, pendapat netizen barusan sangat menarik sekali ya, mengungkap sebuah fakta yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang ya, termasuk saya juga baru tahu sekarang bahwa Pak Jokowi itu membebaskan udara yang dulu dikuasai oleh Singapura. Konon seperti itu, berdasarkan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Tetapi sekali lagi karena saya juga nggak tahu, sekaligus saya bertanya kepada teman-teman, bagi teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar, apakah informasi yang disampaikan oleh netizen barusan terkait udara Indonesia yang sudah direbut kembali dari Singapura itu benar ataukah tidak gitu ya. Kalau terkait si Padan dan Nigitan misalnya ya kan sudah jelas siapa dulu yang menjual ya toh. Ya ini menurut saya juga menarik gitu loh. Kenapa sih kalian ini sibuk ribut nyerang Pak Jokowi mulu gitu kan. Kalau memang Pak Jokowi itu seperti apa yang Anda sampaikan gitu ya, jelek lah, korupsi lah, merusak demokrasi lah. Pak Jokowi itu sudah tumbang sejak dulu kala, bro. Aduh, lanjut. Kapal laut, soal kapal laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak.
Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Ya, ini adalah pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ya, ketika ditanya mengenai pagar laut, dan jawaban Pak Jokowi sangat diplomatis ya, tidak menyerang sana, tidak menyerang sini, bahkan ketika ditanya tanggapannya mengenai tuduhan banyak pihak ya, kelompok golongan Sengkuni terhadap dirinya Pak Jokowi ya, seperti begitu-begitu saja responnya. Tetapi yang menarik adalah jawaban Pak Jokowi yang beberapa waktu lalu dicibir oleh anak-anak Abah ya, anak-anak Kebo gitu ya. Ternyata kan terbukti. Nah, barusan kan Pak Jokowi mengatakan bahwa ya, bukan barusan, sudah lama ya, melalui seperti video barusan gitu loh, bahwa ya silakan ditelusuri dari tingkat bawah, dari tingkat kelurahan, kecamatan, ya kabupaten, ya kan lah. Faktanya kan memang demikian, ya toh. Proses penyelidikannya ya dilakukan melalui tingkat bawah, melalui kelurahan ya, kelurahan Kohot kan gitu, desa Kohot. Dan dari situ diketahui bahwa Pak Lurahnya ini memiliki kekayaan yang ora umum, katanya orang Jawa, gitu. Lah, kalau memang Pak Jokowi itu terlibat, ya nggak mungkin lah Pak Jokowi ibaratnya memberikan clue agar diperiksa mulai tataran paling bawah ya. Ya iyalah, kalau Pak Jokowi terlibat pasti menutup-nutupi seperti yang dilakukan oleh kepala desa Kohot gitu loh, bahwa pagar bambu itu sah secara hukum dan lain sebagainya. Pasti Pak Jokowi akan mengatakan demikian. Nyatanya kan tidak. Pak Jokowi malah meminta, memberikan saran agar dilakukan ya pengusutan gitu, mulai dari bawah. Dan setelah dilakukan, jelas sekarang siapa yang bermain, ya kan? Apakah Pak Jokowi? Ya enggak lah. Tapi apakah ada anak-anak Abah yang kemarin itu menuduh Pak Jokowi kemudian meminta maaf atas tuduhannya yang keliru? Kagak ada, bro. Lanjut. Apakah teman-teman tahu bahwa pembongkaran pagar di PIK 2 itu menimbulkan kehebohan sendiri di pasar modal? Pantai Indah Kapuk Terbuka itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua konglomerat, Antoni Salim dan Si Aguan. Mereka ini mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari Presiden lama, Presiden Jokowi. Tanpa dukungan itu, tidak mungkin mereka berani dan sanggup memagari laut itu. Ada sebuah kekuatan orkestrasi yang dipimpin oleh Jokowi. Seluruh instrumen kekuasaan mengamankan apa yang dikerjakan oleh Aguan dan Antoni Salim itu. Dan sudah terbukti dengan pernyataan Menteri ATR bahwa sebagian sertifikatnya atas nama anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk. Apa yang Anda tahu? Bahwa begitu pengumuman pembongkaran oleh TNI AL atas perintah Presiden Prabowo, saham dari Pantai Indah Kapuk TBK itu ambruk, turun 20%. Luar biasa. Menimbulkan kepanikan di pasar modal. 20%, Anda bayangkan, saham dari Pantai Indah Kapuk TBK. Ini bukan sekedar pertarungan biasa. Dari perspektif saya, bahwa PIK PSN 2 itu atau PSN PIK 2 itu, ini adalah pertarungan nyata antara Presiden Prabowo yang memihak kepada rakyat dan mantan presiden bersama dengan para taipan atau para pemilik modal di Pantai Indah Kapuk itu. Jika ternyata Pantai Indah Kapuk TBK ini adalah rontok dan jatuh, maka ini adalah kemenangan Bapak Prabowo bersama rakyat. Dan tentunya akan menimbulkan kekecewaan bagi
beberapa Taipan yang selama ini mendapatkan kemudahan dari mantan Presiden Mulyono itu. Kita tunggu saja apa langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo di kemudian hari. Tentu yang kita harapkan bukan hanya sekedar mencabut pagar-pagar itu, tapi yang lebih substansi adalah kita ingin sekali atau menanti kapan para aktor itu disidangkan dan dipenjarakan untuk memenuhi rasa keadilan rakyat. Ini yang menjadi masalah. Dan masalah lain yang menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Masa sih di depan mata kita polisi belum bisa bertindak untuk menangkap mereka yang dalam tanda petik menurut Undang-Undang KPK sudah dapat dikategorikan mereka sebagai penjahat atau narapidana atau orang-orang yang membuat kejahatan di negeri ini. Salam akal sehat. Aduh ya, barusan kita sudah mendengar cukup panjang ya pernyataan dari salah seorang. Ini sih bukan netizen teman-teman ya. Ini pada masa Pilpres lalu sering sekali kami jadikan materi ya. Tetapi apa namanya ya, komentar-komentarnya, pernyataan-pernyataannya ya cenderung memojokkan Pak Jokowi dan tidak sedikit yang ya seperti itulah gitu ya. Kalau nggak salah namanya Agung Mojin mungkin saya lupa juga gitu ya. Nah intinya seperti itu ya kan. Nah yang bersangkutan ini menyampaikan bahwa ya kasus pagar laut di Tangerang ini ya termasuk di dalamnya adalah proyek strategis nasional PIK 2. Ini adalah arena pertarungan antara Prabowo vs Jokowi. Katanya ini orang ya kan ya, dari komentarnya kurang lebih hampir 4 menit ya saya dengarkan dengan seksama aja gitu ya. Ya terserah lah ya, semua orang boleh berpendapat gitu loh, mau ngomong apa aja boleh. Ini negara hukum, nggak harus sama gitu pendapatnya ya. Pendapatnya itu boleh beda dan itu diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang asalkan disampaikan dengan cara yang tidak melanggar hukum juga. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya sih ini kalau dianggap ya isu pagar laut atau kasus pagar laut di Tangerang ini bagian dari arena pertarungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo ya, pertarungan hegemoni, menurut saya sangat keliru sekali. Mengingat Pak Jokowi justru semacam mendukung pengungkapan kasus tersebut ya toh. Iyalah. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya. Silakan ditelusuri mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah terkait hak-hak guna bangunannya ya, SHGB-nya, silakan ditelusuri di Kementerian ATR BPN. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau memang Jokowi bagian dari ya orang yang ingin dilawan oleh Prabowo, ya pasti Pak Jokowi akan pasang badan lah. Nyatanya kan tidak. Jadi begini, saya nggak ngerti ya bagaimana pola berpikirnya anak-anak abai, anak-anak kebo ya, seolah-olah itu logis, padahal sebetulnya itu apa namanya ya, argumentation bias. Wah. Kalau bahasa Arabnya itu argumentasi bias gitu. Lanjut. Ya betul, ada kunjungan mantan pimpinan KPK ya, Pak Abraham Samad dan Pak Muhammad Yasin, serta beberapa rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan diterima oleh beberapa pimpinan juga, mulai dari Pak Fitro, Pak Ibnu, dan terakhir bergabung Pak Setio atau Pak Ketua. Secara prinsip KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan tersebut sebagaimana komitmen KPK untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena kami memandang kepercayaan dan dukungan publik itu penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak
bagi masyarakat. Tentunya informasi awal yang disampaikan beliau-beliau yang telah hadir dalam forum tersebut akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi, dan apakah itu menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk sementara tanggapannya seperti itu. Ya. Sampai dengan saat ini yang saya ketahui laporan dari Maki itu masih di Direktorat PLPM, masih di tahap penelaahan dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Saudara Boyamin ya. Dan ada tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka juga melakukan penyelidikan, ini saya belum terinfo. Tetapi tentunya KPK akan melakukan proses analisa, verifikasi, dan mencari dari sisi-sisi yang tidak bertabrakan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, apabila ada satu lembaga aparat penegak hukum di perkara korupsi yang telah melakukan proses penyidikan atau penyelidikan, maka kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sedang disorot dan apakah ada tindak pidana korupsi yang dapat diusut dan ditindaklanjuti oleh KPK. Ya, ini lagi juga ya. Nanti akan kita tampilkan pada konten yang ketiga lebih lengkapnya gitu ya terkait kunjungan yang bersangkutan ini ya, mantan ketua KPK di era SBY ya, baru-baru ini mengunjungi KPK dan melaporkan ya dugaan korupsi proyek strategis nasional di PIK 2 di Tangerang ya. Yang juga melibatkan, tadi sudah kita dengar bareng-bareng katanya melibatkan menyangkut nama mantan Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, kalau memang terjadi dugaan korupsi, siapapun warga negara di Indonesia ini pasti sepakat ya agar dilakukan pengusutan. Tidak peduli itu melibatkan Jokowi, Jokopret, Jokodok, terserah. Para pendukung Pak Jokowi itu bukan mendukung dengan kacamata buta loh ya. Enggak gitu loh. Mereka kenapa mendukung Pak Jokowi? Karena mereka merasa sampai saat ini Pak Jokowi itu belum memiliki cacat kepada rakyat. Menjabat presiden selama 2 periode, dia ya ibaratnya itu bersih gitu ya, tidak terlibat korupsi, baik itu memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain. Tetapi kalau pihak pembenci, kelompok Sengkuni menemukan ya bukti-bukti bahwa ternyata Pak Jokowi itu tidak bersih dan terlibat skandal korupsi tertentu, buktikan gitu loh. Para pendukung Pak Jokowi pun pasti akan mendukung juga gitu loh. Karena pada dasarnya pendukung Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang mencintai negara Republik Indonesia gitu. Jangan cuma bacot aja tapi nggak punya bukti. Anak TK juga bisa bro. Lanjut. Jelas itu penggarongan gitu. Kenapa aparat kok diam? Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif.
bertindak, tapi kok pada diem gitu, ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir, ya kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut ya yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya bahwa itu PIK 2 saja, itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata. Ya, itu ekowisata untuk bidang tropical coastline. Ya. Nah, itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2. Jelas itu penggarongan. Desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya. Kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Nah seperti yang dikatakan oleh Menteri ATR BTN, ya ATR BPN. Nah itu kan tinggal panggil aja tuh. Gitu. Kenapa kok bisa keluar sampai saat ini gitu? Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya karena mungkin dapat sesuatu ya sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada satu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih yang di depan mata kita ini? Tidak ada yang dinyatakan tersangka, tidak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif. Itu harusnya dibongkar itu karena tindak pidana. Oleh sebab itu yang karenanya itu dulu yang harus dilakukan. Nah kita tidak pernah jelas ini ya. Aparat penegak hukum selalu berteriak tolong laporkan kalau ada orang korupsi. Tapi ini udah dilaporkan berkali-kali, tidak ada. Sebentar ya, Bapak yang terhormat mantan Wakil Presiden Republik Indonesia RT 16%. Jangan ketawa. Aduh ya. Dalam beberapa konten jauh sebelumnya di channel kami sebelumnya, saya sering menyampaikan bahwa ini orang sebetulnya adalah idola kami sejak dulu, sejak tahun 99 gitu ya. Gus Dur dilantik, ini orang ini waduh terhormat pada masa itu ya. Banyak yang ngefans termasuk diri saya, tapi makin kesini kok makin kayak gitu loh. Mungkin kena keracunan lem aebon apa keracunan kotoran kebo. Aduh, penggarongan katanya. Iyalah, nggak masalah ya. Buktikan aja Pak Profesor ya. Cuma sebelum ya dari tuduhannya kan sebetulnya kita bisa apa ya, bisa menaksir gitu lah ya. Walaupun yang bersangkutan mungkin saja tidak menyampaikan secara eksplisit begitu, tetapi dari pernyataan-pernyataan implisitnya kita bisa memaknai gitu loh, mengambil benang merah bahwa ya seperti itulah. Mungkin ada beberapa ada semacam dalam tanda kutip tuduhan gitu ya kepada mantan Presiden Republik Indonesia. Tapi sebelum itu saya cuma ingin mengingatkan Pak, ya toh, saya mengingatkan itu si ikan buntal ya yang kemarin itu nyemplung ke laut ya kan, dan teriak-teriak oligarki kalian biadab, itu juga punya lahan 10 hektar di sana Pak. Ya jadi kalau memang di sana itu ada sindikat penggarongan, ya jangan hanya menuduh orang-orang yang saat ini ya dalam tanda kutip itu mengembangkan PSN di sana PIK 2 gitu loh. Yang tidak sedang mengembangkan juga terindikasi gitu loh, patut diduga juga melakukan penggarongan biadab. Dan itu yang harus juga diusut Pak Profesor gitu. Janganlah gara-gara kalah ya, dalam Pilpres kemarin mendapat suara paling bontot ya 16%, kemudian Anda ya kurang begitu welcome ya kepada Pak Jokowi. Ya jangan seperti itu ya.
Oke teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen, ya sebetulnya sih lebih tepatnya bukan netizen ya, tapi golongan kelompok sengkuni lah gitu ya. Karena orang tersebut sejak dulu narasi-narasi yang dikembangkan selalu ya menyerang Jokowi, dan tadi dia menyebut bahwa kasus pagar laut adalah bagian ya, atau salah satu bentuk perang hegemoni antara Jokowi dan Prabowo. Waduh, waduh, waduh. Padahal Jokowi justru memberikan clue ya agar kasus tersebut ditelusuri dari bawah atau dari pihak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten gitu ya. Dan itu pun juga sudah dilakukan dan akhirnya memunculkan nama yang diduga terlibat ya, yaitu Kades Kohot gitu ya. Ya, padahal Jokowi ya seperti itulah, nggak ngerti saya gimana cara berpikir mereka-mereka ini ya, pola penalarannya bagaimana ya. Iya kan, dari sini kan justru terlihat gitu loh bahwa Jokowi itu ikut membantu memberikan saran dan terbukti ternyata pihak desa terlibat gitu loh. Lah kok malah disebut perang antara Jokowi dan Prabowo? Gimana sih pola penalaran kalian ini? Kalau ini sedang perang antara Jokowi dengan Prabowo, tentu Jokowi akan seperti si ikan buntal ya, membela diri, seolah dia ini terdolimi dan lain sebagainya. Ini kan enggak Pak Jokowi. Nggak ngerti lah. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kasus pagar laut di Tangerang yang hingga kini masih viral ya. Semakin kesini semakin terang siapa saja pihak yang terlibat ya, baik di lingkungan Kementerian ATR BPM maupun di pejabat tingkat bawah ya. Dalam hal ini adalah kelurahan ya. Tetapi yang aneh sudah kita saksikan bareng-bareng tadi, masih saja para pembenci Jokowi menganggap ya bahwa aktor di balik pagar laut itu adalah Jokowi sebetulnya. Padahal kan sudah jelas bahwa yang terlibat adalah pihak desa, dan itu sesuai dengan pernyataan Jokowi agar kasus tersebut ditelusuri mulai tingkat kelurahan. Ya iyalah, wong penyertifikatan kok. Penyertifikatan ya, peralihan hak atas tanah itu melalui pihak desa. Ngerti nggak AJB, akta jual beli itu pihak desa yang buat. Aduh. Hah? Bahkan tadi juga ada yang sampai bilang ya, kalau seandainya Jokowi menjabat 3 periode, jangankan gunung dan laut, udara pun akan dikapling ya dan dijual. Aduh, koclak-koclak emang para pembenci Jokowi ini ya. Halunya sudah kagak ketulungan gitu loh. Ibarat penyakit ini sudah stadium 5 ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.